Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riga Azmizal, mahasiswa Universitas Islam Indagiri, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pasar modal syariah dengan dosen pengampu Bapak Mu'anif Ridwan SPDI MH. Selamat menyaksikan. Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pasar modal syariah. Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi saraf finansial dunia ekonomi modern. Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik, apalagi dengan hadirnya pasar modal yang berbasis syariah. Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non-muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic Index di Indonesia atau yang bisa disingkat dengan JII pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dan sebagainya. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau yang biasa disebut dengan Islamic bond. Sebagai salah satu efek syariah, sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset ataupun proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003, emiten yang berhak mengeluarkan efek syariah di PMS harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 di atas. Antara lain, yang pertama perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional atau ribawi. Yang ketiga, produsen distributor serta perdagangan makanan dan minuman yang haram. 3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. 4. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang memiliki syariah compliance officer. 5. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang dilarang. Yang pertama, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur darar, garar, riba, maisir, risyiwah, maksiat, dan kezaliman.
Yang kedua, transaksi yang mengandung unsur darar, gharar, riba, maisir, rishiwah, maksiat, dan kezaliman sebagaimana dimaksud di atas meliputi A. Najsi, yaitu melakukan penawaran palsu. Yang B. Bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau short selling. Yang ketiga, insider trading, yaitu melakukan informasi orang dalam bentuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Yang D, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang E, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. F, iktikar atau penimbunan, yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Dan G, transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Karena adanya syarat kesesuaian syariah, maka emiten yang berhak listing dalam indeks syariah harus melalui proses screening atau penyaringan.